Jumpa lagi di Review TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Panjang namanya ya. Ini adalah sebuah tablet kelas menengah atas dari Samsung, sekaligus jadi versi paling terjangkaunya dari Tab S7 series ya. Yang saya bisa pakai yang ini kan Tab S7 Plus. Ini adalah varian tertingginya. Lalu ada S7 yang biasa, yang layarnya lebih kecil, dan di bawahnya ada si Tab S7 FE 5G ini. Nah, dia dibekali dengan SoC Snapdragon 750G, membuatnya jadi gadget resmi di Indonesia yang pertama kali menggunakan SoC yang satu ini. Bukan smartphone ya, tapi di tablet adanya. Smartphone sebetulnya ada yang pakai 750G, tapi nggak ada yang resmi atau belum ada yang resmi masuk ke Indonesia saat video ini dibuat. Nah, sekarang kita akan bahas tablet ini, tapi kita fokus ke apa sih yang ditawarkan oleh Snapdragon 750G ini. Oke, Snapdragon 750G ini adalah SoC dari Qualcomm yang diperkenalkan September 2020. Jadi sudah sekitar setahun ya. Nah, walaupun SoC tahun lalu, belum ada smartphone resmi Indonesia yang pakai SoC ini pada saat video dibuat ya. Sampai akhirnya Samsung menghadirkan yang satu ini, tablet yang satu ini. Oke, spek SoC ini ada di seri 7. Jadi kita coba lihat spesifikasinya kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 720G dan 732G. Terlihat di beberapa spek, 750G ini emang unggul, terutama di modem 5G-nya. Kalau dibandingkan dengan kelas atasnya, kita coba lihat ya, kita bandingkan dengan Snapdragon 765G, 778G, dan SoC mantan flagship, yaitu mungkin Snapdragon 845. Nah, kalau dilihat dari perbandingan ini terlihat kalau 750G ini seperti jadi jembatan di antara Snapdragon 732G yang masih 4G dengan 765G yang sudah 5G. Yaitu 765G itu dari Qualcomm 5G pertama yang terintegrasi kan ya waktu itu ya. Nah, untuk pengujian tentunya kita pakai si Tab S7 FE 5G ini. Tapi sebelum kita langsung nguji performanya, kita bahas dulu si tablet yang satu ini ya. Karena keren ya, sayang kalau nggak dibahas. Oke, kita lihat dulu isi boxnya. Tentunya ada unit tabletnya, lalu ada stylusnya atau S Pen-nya. Ya, ini nggak perlu beli lagi, udah included di dalam boxnya. Charger 15 watt dengan kabel USB Type-C juga ada di situ, ada dokumen dan ada SIM ejector. Nah, kalau dari sisi desain dan ukuran ini mirip atau persis banget dengan Tab S7 Plus yang saya pakai sehari-hari. Saking samanya, bahkan aksesoris keyboardnya si Tab S7 Plus ini bisa dipakai di Tab S7 FE 5G ini. Frame dan back covernya terbuat dari metal dan garis-garis di bodi ini ya, ini kelihatannya adalah antenanya, menandakan bahwa ini tablet selular ya. Untuk dimensinya 185 x 284,8 x 6,3 mm. 6,3 mm, jadi ini tipis. Bobotnya pun ada di kisaran 608 gram. Di sisi kanan kita lihat ada SIM tray single SIM plus 1 micro SD. Jadi dia nggak bisa dual SIM ya, single SIM aja. Jadi bisa pilih mau 4G atau 5G single SIM ya. Untuk micro SD dia sudah support sampai dengan 1 terabyte. Lalu kalau kita lihat di setelah SIM tray ya, ada mikrofon dan ada tombol volume, lalu ada tombol power di sini. Di sisi atas, speaker stereo bagian frame atas kita bisa lihat ada di situ, kemudian ada mikrofon, dan di sisi kiri kita lihat ada pin magnetik atau pogo pin ini ya untuk keyboard case yang kompatibel banget dengan punya Tab S7 Plus. Sisi bawah kita lihat ada port USB Type-C, speaker stereo bagian bawah, dan kalau ngomongin speaker ya, total speaker sini ada 2 buah dan semuanya di-tune oleh AKG. Dan ini sudah support fitur Dolby Atmos. Suaranya memang sih kalau dibandingkan dengan Tab S7 Plus itu yang punya 4 speaker ini ya, itu masih belum sama ya. Jelas karena jumlah speakernya yang beda. Tapi ini untuk 2 speaker ini udah cukup menggelegar dan lebih baik sih daripada smartphone atau laptop pada umumnya. Di sisi belakang ada kamera 8 megapiksel yang bisa merekam video sampai dengan 1080p 30 fps. Dan di bawahnya ada satu lagi mikrofon untuk membantu input suara saat merekam. Terdapat magnet di dekat kamera yang berfungsi untuk menempelkan si S Pen. Tapi di sini agak beda dengan Tab S7 yang di kelas atas ya. Kalau di sini tuh nggak ada guide-nya, nggak ada petunjuk di mana sih S Pen itu harus ditaruh. Jadi kita harus meraba-raba.
Kalau yang S7 Plus itu ada garisnya, udah ketahuan. Nah, udah ketahuan nih, pasti harus di sini naruhnya gitu. Bedanya di situ. Nah, untuk di sisi depan ada kamera selfie 5 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Posisi kamera selfie-nya ini ideal untuk penggunaan landscape atau horizontal. Jadi kalau pakai untuk video call, kita bisa pakai mode yang melebar aja nih ya. Kontennya jadi muat banyak dan kita bisa tetap ada di tengah karena ya kameranya emang di tengah ya. Nah, untuk layar ini adalah layar 12,4 inci dengan resolusi yang 2560 x 1600 WQXGA ya. Panelnya kalau Samsung bilangnya katanya panel TFT ya, nggak disebut spesifik apa. Kemungkinan besar ini adalah panel IPS karena viewing angle-nya bagus nih, atau paling nggak ini PLS. Untuk refresh rate, ini memang beda ya dibandingkan dengan Tab S7 dan S7 Plus. Dia refresh rate-nya di 60 Hz, bukan yang 120. Nah, spesifikasi dalamnya, SoC-nya Snapdragon 750G 5G. RAM yang tersedia di sini adalah 6 GB dengan storage 128 GB dengan microSD bisa di-upgrade sampai 1 TB. Dan untuk baterainya adalah di kisaran 10.090 mAh ya. Charging dia support sampai dengan 25 watt Samsung Fast Charging, tapi chargernya itu yang disediakan cuma yang 15 watt ya. Untuk konektivitas ya 5G dan kabarnya bandnya cukup lengkap. Teoritis bisa untuk semua jaringan 5G di Indonesia. Lalu dia juga punya Wi-Fi 5 ya, jadi bisa 5 GHz, bisa 2,4 GHz. Bluetooth-nya versi 5, NFC ya nggak ada sayangnya di sini. Untuk Wi-Fi sharing sayangnya juga entah kenapa ya nggak berfungsi di sini, saya nggak tahu apa ada masalah apa. Switchernya ada, tapi kita nggak bisa nge-share Wi-Fi. Untuk display output, nah ini menarik, dia bisa pakai display output. Jadi fitur ini biasanya hanya baru dimiliki oleh smartphone atau tablet kelas flagship, tapi di sini disediakan, jadi dia bisa display output. Ya mungkin karena harganya juga ya, jadi ya pantes lah kalau dia punya display output. Nah, kemudian untuk sensor akselerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor lengkap ada di sini. Security-nya dia pakai face unlock, dia juga punya Samsung Knox. Sayangnya untuk fingerprint sensor tidak tersedia di sini. Nah, untuk OS dia pakai One UI 3.1 dan jelas ini basisnya adalah Android 11. Fitur-fitur khas dari Samsung jelas tersedia di sini seperti separate app sound, Bixby, Edge Panel, dan lain-lain. Dan karena ini Tab S7 series, tentunya dia memiliki kemampuan multitasking yang sama. Dia bisa buka sampai dengan 4 window. Dengan support S Pen juga itu membuatnya asik dah buat gambar-gambar gitu ya. Latensi juga minim. Jadi udah asik buat dipakai buat nyatet-nyatet atau gambar. Dari segi software Samsung Tab S7 series ini juga memang sudah mateng ya. Ditambah dia juga punya Samsung DeX. Jadi mode ini tampilannya jadi membuat dia mirip kayak pakai laptop kalau digabung dengan keyboard ya. Mirip banget, kayak Windows lah gitu. Dan yang menarik, mode ini bisa berlaku di layarnya sendiri ataupun kalau kita sambungkan ke layar eksternal melalui USB portnya. Oke, kita langsung ke pengujian performance-nya aja ya. Untuk benchmark Antutu 8 ada di kisaran 326 ribuan. Sementara Antutu 9 di kisaran 391 ribuan. Geekbench 5 single core di 657 dengan multi core di 1987. GeFX Bench 1080p Cartridge off-screen 19 fps. Sementara itu untuk Manhattan 3.1 off-screen 32 fps. Untuk 1080p T-Rex off-screen dia ada di 88 fps. Sementara itu untuk 3D Mark Slingshot Extreme Graphics Score-nya ada di 2552. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best loop score-nya ada di 1101 dengan lowest-nya di 1095. Jadi kestabilannya ada di 99,5%. Jadi ya nggak ada throttling. Nah, kita tes pakai CPU throttling test 30 menit juga menunjukkan angka 95%. Ya, tampaknya penampang yang besar ini membuat dia susah untuk dibikin throttling ya. Nah, benchmark tadi menunjukkan bahwa posisi si Snapdragon 750G ini memang SoC kelas menengah. Dia mengungguli Snapdragon 720G secara overall. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 732G, dari sisi CPU lebih unggul, tapi performa grafisnya ya mirip-mirip aja gitu. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 778G, sayangnya skornya ini terbilang cukup jauh bedanya ya. Lalu kalau dibandingkan dengan MediaTek seri menengah, dia ya cukup bersaing dengan Dimensity 800U.
Nah, kita lanjut untuk gaming. Seperti biasa kita pakai Genshin Impact. Settingnya ya jangan di highest lah, taruh di lowest 60 fps. Hasilnya dia masih naik turun di kisaran 25 sampai 35 fps kalau lagi traveling. Kalau lagi battle rame ya dia bisa drop di kisaran 15 fps. Ini terlihat memang performanya mirip-mirip dengan 720G, 732G ya. Mirip-mirip aja nih ya. Ya sedikit lebih kencang lah mungkin. Kemudian untuk PUBG Mobile, setting maksimumnya di sini adalah HD High atau Smooth Ultra. Kalau setting segini sih ya 40 fps rata hasilnya, nggak ada masalah. Lalu untuk Minecraft, kita bisa dapat 60 fps dengan cukup lancar di setting 16 chunk. Ya lumayan lah ya. Lalu League of Legends Wild Rift, setting mentok kanan hasilnya ya 60 fps rata. Ya masih sanggup lah kalau buat mobile game yang seperti ini sih nggak ada masalah. Kesimpulannya, performa gaming SOC ini emang terbilang kelas menengah ya. Gaming kompetitif kayak game-game shooter atau MOBA sih masih cukup. Tapi kalau buat yang berat-berat kayak Genshin, agak kurang nyaman, masih belum pas ya. Kalau cuma buat traveling sih masih oke. Tapi kalau pakai battle ya agak sedikit susah memang. Nah, kalau untuk baterai gimana? Genshin Impact 30 menit di setting lowest 60 fps, dia akan turun sekitar 9% dalam 30 menit. Lalu untuk video playback 1080p itu dia bisa 18 jam 37 menit. Ya, ingat ya, ini layar besar. Jadi tentunya layarnya akan berkontribusi menghabiskan baterainya juga. Nah, untuk charging ya, charger bawaannya kayak yang 15 watt nih ya. Nah, kita butuh waktu untuk dari 0 sampai 50% di 1 jam 27 menit. Sementara untuk full, kita butuh waktu 3 jam. Menariknya, kalau kita ambil charger Samsung yang 25 watt, 0 sampai 50% itu membutuhkan waktu hanya 52 menit, dan untuk full, dia hanya butuh waktu tepat 2 jam. Jadi support chargingnya memang mantep ya, ke 25 watt jadi lebih cepat. Jadi kalau kalian pegang ini dan mau charging lebih cepat, ya cari tuh charger 25 watt ya. Siapa tahu setelah dari sini terus mau upgrade ke, atau apa ya, Volt mungkin atau yang lain ya, bisa dapat charging lebih kencang. Nah, untuk tablet ini sendiri harganya ada di kisaran 9,5 juta dengan gratis langganan Clip Studio Paint selama 6 bulan. Dapat free trial Canva Pro juga selama 30 hari. Oke, menurut kami performa Snapdragon 750G ini termasuk kencang untuk kelas menengah, tapi belum sekencang 765G atau 778G. Cuma dari fitur dan performa yang diberikan memang ya udah layak untuk kelas menengah aja nih ya. Dipakai untuk multitasking sekelas tablet ini aja sih masih enak banget sebetulnya. Multi window, pindah-pindah aplikasi rasanya sih lancar-lancar aja. Kalau tablet ini harganya tinggi ya karena ya ini tablet ya. Target penggunaannya beda, layarnya besar, fitur-fiturnya juga beda, ditambah udah punya DeX juga, ada display output ya, ada S Pen juga di sini ya. Jadi dia punya banyak fitur-fitur kelas flagship. Jadi agak kurang pas kalau harga dibandingkan dengan smartphone karena kegunaannya juga akan beda. Nah, seandainya si 750G ini hadir di smartphone, ya harapan kami sini mungkin harganya ada di sekitar 3,5 sampai 4,5 juta mungkin udah oke sih sebetulnya. Ingat ya, dia kan udah 5G integrated juga ya. Dan ya bakal seru sih kalau ada smartphone yang pakai 750G ini sebetulnya. Karena smartphone 5G yang terjangkau akan jadi lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk di tablet ini, ya rasanya 750G membuat tablet ini enak untuk dipakai kerja, tapi masih belum cukup sih kalau untuk mau dipakai ngegame gitu ya, yang biasanya diharapkan dari tablet-tablet seperti ini. Cuma overall, kalau kita lihat dari tablet ini sendiri sih, rasanya cukup layak. Tapi lagi-lagi, harapan kami sih harganya seperti yang sekarang, tapi sudah dilengkapi dengan keyboard seperti di Tab S7 Plus ini. Demikian pengujian 750G dan juga si Tab S7 FE 5G ini yang cantik ya sebetulnya ya. Pertanyaannya sebetulnya apakah smartphone dan tablet berikutnya itu akan hadir dengan 750G atau langsung lompat ke 778G yang akhir-akhir ini marak digunakan seperti di A52s 5G. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.